Mulai ya. Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus majelis ta'lim Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani dan keluarga besarnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Hayatus Sahabiyat, halaman 297, pada bagian kehidupan baru di negeri hijrah. Di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah hiduplah sepasang suami istri yang senantiasa mengabdi dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Keduanya berbekal dengan bekal takwa, senantiasa mempelajari kebaikan di hadapan guru terbaik bagi manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang mengatakan zaman dulu enak Ustaz, nggak ada tantangannya. Sekarang kan tantangannya banyak Ustaz. Yang TV, yang media, terutama smartphone. Sehingga kadang orang terlalaikan dari duduk di majelis ilmu. Sebenarnya enggak juga sih, dulu juga tantangannya ada. Kalau sekarang mungkin tantangannya ya hiburan. Di masa itu tantangannya ya ancaman-ancaman serta aneka kesulitan-kesulitan. Jadi memang intinya di semua zaman satu, asal punya tekad jadi, itu aja. Kalau pepatah kita mengatakan ada mau ada 1000 jalan, tak mau ada 1000 alasan. Ya gitu aja. Kan ngoten nggih. Nek nuruti repot ya gak ngaji-ngaji, enggak apa. Kan ngoten.
Kalau ada sampai ada liriknya itu dari Samroh Nasidaria itu. Zuhur di perjalanan asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ya kan kalau nuruti kesibukan ini, dan kalau tidak ditekadkan untuk hadir di majelis ilmu, kalau nggak ditekadkan untuk beribadah kepada Allah, kalau nggak ditekadkan untuk baca Al-Quran, ya nggak bisa. Makanya gini sebenarnya, bukan nggak sempat sebenarnya, karena kita tidak menganggapnya sebagai prioritas, makanya kita tidak berusaha menyempatkan. Kalau kita menganggap bahwa ilmu agama itu satu hal yang sangat penting sebagai bekal kita menuju kepada Allah, maka kita pasti akan menyempatkan, itu pasti itu. Makanya kita nggak usah berdalih dulu enak kan, nggak kayak sekarang, tantangannya nggak bla bla. Enggak, semua zaman ada tantangannya. Terkembali kalau kita bicara dari sisi kitanya ya, terkembali dari kitanya punya tekad atau tidak, itu aja. Tadi saya ulang, ada mau ada 1000 jalan, kalau tak mau ada 1000 alasan. Itu. Allahu Akbar. Nah, saya ulang, tidak ada istilah tidak sempat sebenarnya ya, tidak ada istilah tidak sempat. Tinggal pertanyaannya, ini prioritas atau tidak. Nah, hadir di majelis ilmu itu bagi kita prioritas atau tidak. Kalau kita menilainya sebagai prioritas, maka kita akan menyempatkan walaupun online. Walaupun online. Karena kita akan menyempatkan. Itu seperti itu. Tapi kalau bagi kita itu bukan prioritas, otomatis ya kita tidak akan bela-belain lah istilahnya. Ngoten nggih. Terus kemudian keduanya berbekal dengan bekal takwa, senantiasa mempelajari kebaikan di hadapan guru terbaik bagi manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berupaya mendidik anak-anaknya yang masih kecil untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka menjadi sahabat pilihan yang menggapai kemuliaan persahabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Zainab radhiyallahu anha, Umar radhiyallahu an, Salamah radhiyallahu an, dan Durrah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhum semuanya. Zainab, Umar, Salamah, dan Durrah radhiyallahu anhum. Suaminya selalu ikut serta dalam berjihad di jalan Allah. Ya, karena orang tuanya mengajarkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akhirnya anak-anak pun menjadi anak-anak yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, bahkan menjadi sahabat-sahabat yang mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka juga sekaligus anak tirinya Nabi kan. Karena Ummu Salamah nanti akhirnya menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapaknya sibuk berjuang, kalau ibunya tidak mendidik anak-anaknya ya wassalam. Dari dulu dalam Islam itu memang bagi tugas begitu. Bapaknya berjuang, ibunya mendidik anak-anaknya. Bukan berarti apa? Iya, itu berjuang terus cari nafkah, kan perang dulu dapat gaji, Bu. Atau dapat ghanimah rampasan perang. Tapi bukan berarti terus seorang ayah itu lepas tangan sama sekali dari tumbuh kembang pendidikan anak-anaknya ya. Tapi dalam hal ini memang mesti bagi tugas sih memang. Mesti nopo bagi tugas. Sebenarnya ya kalau kita melihat dari keluarga Imron misalnya ya. Kalau keluarga Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim masih ada kelihatan andilnya ya.
Kalau keluarga Imran itu ketika Siti Maryam lahir itu kan Imran sudah wafat. Tapi di Al-Quran diceritakan betapa di situ ada peran ayah gitu. Padahal Imran sudah wafat itu. Pertanyaan, di mana letak peran ayah dalam pendidikan Siti Maryam? Oh, rupanya apa yang dilakukan oleh Imran kepada istrinya membekas, dan itu yang menjadi metode pendidikan untuk putrinya. Iya. Jadi dulu itu ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu kalau habis ngaji dari Nabi itu pulang ngajari istrinya. Jadi ya ngobrol sama istrinya lah. Karena kan isi pernikahan itu kan diantaranya adalah obrolan. Nah, karena obrolannya orang berilmu sehingga obrolannya juga syarat dengan ilmu. Nah, rupanya prinsip-prinsip itu yang diajarkan oleh para istri sahabat kepada putra-putrinya. Nah, kita kalau belajar dari keluarga Nabi Ibrahim juga sama sebenarnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam itu terpisah 1500 km. Karena memang SK kerasulan Nabi Ibrahim bukan di Mekah tapi di bumi Syam. Sekarang Palestina dan sekitarnya itu. Wis jarang ketemu pasti itu. Wong sekali ketemu Nabi Ismail sudah lumayan, sudah remaja lah istilahnya gitu. Nah, itu tapi kedekatan dengan ayahnya, pendidikan ayahnya itu membekas. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Di samping dengan doa yang pasti nggih. Yang kedua adalah ya istrinya itu Siti Hajar. Jadi ajaran-ajaran Nabi Ibrahim kepada istrinya itu yang diajarkan kepada putranya Ismail. Sehingga ya walaupun tidak pernah ketemu sama bapaknya, seolah-olah bapaknya ikut mendidik itu. Itu seperti itu. Walaupun Nabi Ibrahim tetap ikut terlibat seadanya waktu misalnya gitu. Karena beliau kan memang nggak bisa lama di Mekah karena bukan wilayah kerasulan beliau kan. Nah, itu. Tapi yang kita lihat dari Nabi Ibrahim itu di samping doa dan istri beliau Siti Hajar alaihissalam itu, yaitu Nabi Ibrahim memang betul-betul memanfaatkan waktu pertemuan dengan putranya itu sehingga beliau sangat menjaga kualitas pertemuan putrinya ibu ini. Oh, ponakan. Jadi sangat menjaga kualitas pertemuan. Jadi memang untuk orang tua yang dengan anak kuantitas pertemuannya tidak bisa maksimal, yang bisa dijaga dan dilakukan adalah menjaga kualitas pertemuan. Jadi kuantitasnya nggak dapat, yang diupayakan adalah kualitasnya itu. Dan yang terpenting tadi, semua nabi, terutama yang disebut oleh Allah baik sekeluarga itu kekuatan doa itu. Kekuatan doa, dan yang kedua istri atau ibu bagi anak-anaknya itu. Itu adalah ibu-ibu yang pendidik, ibu-ibu yang pendidik. Makanya dalam Islam itu pendidikan bukan sejak dini, tapi sejak mencari istri. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, addibu auladakum khamsata wa ishrina sanatan qabla wiladatihi. Jadi qabla wiladatihim. Didiklah anak-anak kalian 25 tahun sebelum kelahirannya. Bagaimana cara mendidik anak 25 tahun sebelum kelahirannya itu? Ya berarti sebelum kita mendidik anak-anak kita, berarti kita harus mendidik diri kita sendiri. Kadang mungkin kita pernah mendengar satu rumus begini ya. Ketika seseorang memaksa orang lain untuk berubah seperti apa yang dia mau, dia gagal. Tapi ketika perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, itu baru mulai membuahkan hasil. Makanya Nabi berpesan kepada para sahabat yang hendak berdakwah itu, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita menuntut perubahan pada anak, maka sebelum kita menuntut anak itu berubah lebih baik, kita dulu yang harus berubah menjadi lebih baik. Makanya orang tua itu harus banyak belajar, memang harus banyak belajar supaya punya banyak katalog sikap.
supaya punya banyak katalog sikap. Agar kalau anak itu berbuat salah tidak hanya bisa marah gitu loh maksudnya. Jadi kan bukan tidak boleh marah, asal dalam konteks marah mendidik silahkan. Tapi kalau kita punya banyak katalog sikap itu kan kita enak gitu loh. Sehingga kemudian kita tidak hanya marah kalau anak berbuat salah. Kalau mau kita kembangkan sama, pimpinan juga gitu. Atasan juga gitu, harus banyak belajar. Supaya punya banyak katalog sikap, kalau anak buah berbuat salah tidak hanya bisa marah. Ini nyindir Bu Ira saya. Sayangnya Mbak Ayu nggak ada ini. Bu Ira gitu. Bu Ira udah baik banget, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada Madam Rini. Assalamualaikum. Izin nyimak on the road Pak Ustadz. Oh, fi amanillah Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dari Jawa Timur, dari Malang, dari Jatim Park. Dalam perjalanan, tidak tahu perjalanan kemana lagi. Ya, keliling-keliling. Nggih, Jatim Park. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Yang untuk mencintai Allah Rasul. Abu Salamah radhiyallahu an termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta pada perang Badar dan perang Uhud. Pada perang Uhud dia tertimpa musibah yang luar biasa. Dia tertusuk anak panah pada lengan atasnya. Dia berhenti berperang sebentar seraya mengobati lukanya. Sampai dia yakin bahwa lukanya itu telah sembuh sempurna. Ketika orang-orang mulai menyebarkan berita bohong terhadap Islam sesudah perang Uhud, dan berita itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW 2 bulan sesudah pertempuran bersejarah itu, bahwa Bani Asad bersiap-siap untuk menyerang beliau di kampung hijrah Madinah. Maka Nabi kita Muhammad SAW memanggil Abu Salamah radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan ekspedisi dan memberikan bendera panji kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, berangkatlah sampai engkau tiba di kampung Bani Asad, lalu seranglah mereka, karena mereka hendak menyerang kaum muslimin. Dalam Islam, jihad atau perang itu awalnya bukan perintah ya. Awalnya adalah hak. Assalamualaikum, Masya Allah. Ngomong. Awalnya bukan hak, tapi awalnya bukan perintah tapi hak. Hak untuk mempertahankan diri, hak untuk membela diri, agama, keluarga, harta dan seterusnya. Nah, tapi ketika itu terjadi, maka hak itu bisa menjadi sebuah kewajiban untuk mempertahankan diri. Makanya dalam Islam itu di masa Nabi kita Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin sependek yang saya baca ya, itu tidak pernah muslimin itu nyerang duluan dalam pengertian kayak penjajah gitu loh, nggak pernah. Akhirnya agresi militer muslimin terlebih dahulu untuk menjajah itu tidak pernah terjadi. Itu dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin. Yang ada adalah muslimin diserang terlebih dahulu, baru muslimin mempertahankan diri. Atau ada kezaliman. Jadi konteksnya bukan menjajah, ada kezaliman, muslimin dizalimi, pasukan datang untuk menyelamatkan muslimin yang dizalimi itu misalnya. Kayak tadi konteksnya ini. Konteksnya adalah bukan muslimin menyerang terlebih dahulu, tapi Bani Asad yang akan menyerang Madinah, mumpung durung serang dhisik gitu loh. Karena sudah ada berita Bani Asad sudah akan menyerang Madinah. Jadi muslim itu seperti lebah, pemberani tapi nggak resek. Tapi jangan diganggu. Kalau diganggu habis kita. Lebah kan gitu ya. Iya, apalagi tawon das wis tawon das itu asal tidak kita ganggu kan dia. Iya, walaupun rumahnya gede dia tenang-tenang aja. Tapi coba ganggu rumahnya, Mbok. Habis kita diserang. Lebah itu seperti itu. Muslimin itu seperti lebah. Dia pemberani tapi tidak resek. Tapi kalau diganggu jangan coba-coba, habis diserang kita itu. Itu seperti itu. Saat itu Abu Salamah radhiyallahu anhu membawa pasukan yang berjumlah 150 orang. Pasukan itu sampai di Qatan, lalu mengepung mereka di pagi hari buta, sedang mereka sama sekali tidak siap untuk berperang. Pasukan Islam menguasai jalannya pertempuran dengan sukses.
Dan Abu Salamah radhiyallahu an dan sahabatnya kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan membawa harta ghanimah. Mereka mendapatkan kembali kewibawaan kaum muslimin yang sempat hilang pada perang Uhud. Emang pasca perang Uhud itu muslimin kayak diremehkan gitu karena sudah pernah, dalam tanda kutip ya, seperti secara fisik ya sepertinya mengalami kekalahan. Terus kemudian karena biasa orang kalah kan kayak jadi pesakitan gitu lah, banyak diremehkan. Termasuk Bani Asad itu mencoba untuk meremehkan itu, tapi ternyata muslimin masih punya taring, sehingga kemudian mereka masih menampakkan wibawanya itu. Pada pasukan ekspedisi ini, luka yang dialami Abu Salamah radhiyallahu an pada perang Uhud dulu menjadi semakin parah. Tatkala Abu Salamah radhiyallahu an berbaring di ranjang kematiannya, terjadilah pembicaraan ruhaniyah pribadi antara dia dengan istri tercintanya Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Dari Ziyad ibn Abi Maryam dia berkata, ini qalat berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, li abi kepada bapakku, li Abi Salamata kepada Abu Salamah, maaf, balaghani annahu laisa imra'atun yamutu zawjuha wa huwa min ahlil jannati wa hiya min ahlil jannah summa lam tazawwaj ba'dahu illa jama'allahu bainahuma fil jannah wa kadzalika idza matatil mar'atu baqiya rajulu ba'daha fata'ali u'ahiduka alla tazawwaja ba'di wa la atazawwaju ba'daka qala atuti'ini qultu mastakmartuka illa wa ana uridu an uti'aka qala fa idza mittu fatazawwaji summa qala Allahumma arzuqhum salamata ba'di rajulan khairan minni la yuhzinuha wa la yu'diha. Ini doanya Abu Salamah luar biasa ini. Qala falamma mata Abu Salamah qultu man hadzal fatal ladhi huwa khairul li min Abi Salamah. Falabistu ma labistu thumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama 'alal babi fadzakara al-khitbata ila ibni akhiha aw ila biniha wa ila waliha faqalat Ummu Salamah aruddu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ataqaddamu alaihi bi'iyali qultu thumma ja'a al-ghad fadzakara al-khitbata faqultu misla dhalik thumma qalat li waliha in 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazawwij fa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajaha. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata kepada Abu Salamah radhiyallahu an, saya mendapatkan berita bahwa tiada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan sang suami termasuk penghuni jannah dan istrinya juga termasuk penduduk jannah. Kemudian dia tidak menikah lagi kecuali Allah akan mengumpulkan dia dengan suaminya kembali di surga. Ada suami meninggal atau istri meninggal, dua-duanya komitmen untuk tidak menikah lagi sepeninggal pasangannya, maka nanti bisa ketemu di surga asal termasuk ahli surga. Semoga kita semua min ashabil jannah, amin insyaallah. Kemudian dia tidak menikah lagi kecuali Allah akan mengumpulkan dia dengan suaminya kembali di surga. Oleh karena itu marilah kita berjanji kepadamu dan kamu berjanji kepadaku. Oleh karena itu marilah aku berjanji kepadamu dan kamu berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah lagi sepeninggalku dan aku tak akan menikah lagi sepeninggalmu. Itu janji, mau saling mengikat janji antara Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah bertanya, apakah kamu mau menaati aku? Kata Abu Salamah. Ummu Salamah menjawab, tentu. Abu Salamah berkata, apabila aku mati, menikahlah kembali, kata Abu Salamah. Ya, ini model suami yang Abu Salamah. Jadi ada nanti sahabat Nabi yang pesan ke istrinya, nanti kalau aku mati jangan nikah lagi ya. Itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau Abu Salamah termasuk yang pesan, nanti kalau saya mati kamu nikah lagi ya. Nah, itu. Suami jenengan termasuk yang mana? Ya enggak tahu ya. Nanti kalau saya mati kamu nikah lagi ya, kata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya Allah, kata Abu Salamah, doanya Abu Salamah, ya Allah, berilah anugerah kepada Ummu Salamah sepeninggalku nanti seorang pria yang lebih baik daripada aku, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Doanya lengkap ya. Ya Allah, berikanlah kepada Ummu Salamah istriku ini sepeninggalku seorang suami atau seorang laki-laki yang lebih baik dariku, yang tidak menyakitinya, yang tidak pernah menyakitinya dan tidak membuatnya sedih.
Iya, doanya lengkap ini. Ya, untuk kita doakan anak kita. Ya Allah, anugerahkanlah untuk anak-anak, untuk putri-putri hamba, laki-laki yang lebih baik daripada hamba. Saya bapaknya ya. Kalau jenengan terserah jenengan. Dan laki-laki itu tidak pernah menyakitinya dan tidak membuatnya bersedih. Artinya bisa membahagiakannya dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Kenapa? Iya, ibu juga bisa mendoakan, ya Allah, anugerah untuk putri hamba seorang suami yang lebih baik daripada bapaknya. Kalau ibu merasa bapaknya baik gitu. Jangan sama ya, lebih baik harus. Jadi ya, kenapa? Karena orang masih dinamis kan. Orang kalau masih hidup kan masih koma. Saya masih ingat dulu istri saya itu pernah mendoakan anak saya itu agar seperti tokoh tertentu gitu ya. Terus kemudian saya bilang jangan seperti, lebih baik, saya bilang gitu. Jangan sama, lebih baik. Betul, dinamis itu kan terjadi gonjang-ganjing, huru-hara, macam-macam itu. Pokoknya orang kalau masih hidup masih koma, belum titik. Namanya harus lebih baik gitu. Ya, jadi doanya gitu, ya Allah anugerahkanlah kepada putri-putri hamba itu tadi ibu misalnya suami yang lebih baik daripada bapaknya. Ya itu kemudian yang tidak pernah menyakitinya, yang tidak pernah menyedihkannya, yang selalu membahagiakannya karena Engkau ya Allah. Ya, karena Engkau ya Allah. Tambahkan karena Allah itu. Ya rasanya mustahil sih memang rasanya. Tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya tadi Abu Salamah kan mikir, Ummu Salamah kan mikir setelah itu. Tatkala Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu an, aku berkata, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena Abu Salamah itu bagi Ummu Salamah udah segala-galanya kan, masya Allah itu seperti itu. Siapa? Aku menjalani masa menjanda selama beberapa waktu. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari ya. Ini 4 bulan 10 hari itu bukan tidak boleh keluar ya. Kalau di dalam kitab At-Tadhkirah itu orang dalam masa iddah karena suami meninggal itu yang dimaksud tidak boleh keluar rumah itu kalau nggak ada keperluannya. Kalau ada keperluannya tidak apa-apa, cuman jangan lama-lama di luar rumah. Harus segera kembali karena tidak boleh beraktivitas yang memancing laki-laki lain untuk melamar. Itu aja sebenarnya. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW datang dan berdiri di depan pintu. Beliau menyampaikan pinangan melalui keponakan Ummu Salamah atau melalui anak laki-lakinya. Jadi melalui walinya maksudnya ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku akan menolak Rasulullah Muhammad SAW atau aku akan maju menghadap kepadamu dengan mengajak keluargaku. Nabi ditolak, nggak diterima dulu. Nah, wanita gitu kadang nolak dulu, ingin ngetes kesungguhannya. Keesokan harinya Rasulullah dites ya. Wanita itu luar biasa. Rasulullah aja masih dites. Keesokan harinya Rasulullah Muhammad SAW. Ya karena wanita itu kan butuh kipas ya, kipastian gitu, kipastian. Keesokan harinya Rasulullah Muhammad SAW datang dan meminang. Lalu aku mengucapkan seperti yang dikatakan kepada beliau kemarin. Ditolak lagi yang kedua kalinya, masih ditolak juga. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada walinya, jika Rasulullah Muhammad SAW datang lagi, nikahkanlah aku dengan beliau. Lek teko maning berarti tenanan Rasulullah gitu. Itu sebenarnya mirip saya itu gini, saya pribadi ya. Ada orang ngundang saya gitu ya, ngundang saya. Ini bentrok sama jadwal lain. Saya insya Allah ya berusaha untuk istiqomah mendahulukan jadwal yang sudah ada kan. Jadwalnya rutin yang sudah ada. Sekali dia masuk, saya tolak. Kok masih minta lagi 2? Saya hitung 2. Kok 3 masih minta, berarti dia betul-betul minta saya. Kalau gitu saya biasanya langsung saya hubungi. Bu, ini ada jadwal lain minta saya sudah 3 kali misalnya. Izin jadi biasanya saya ngetes kesungguhan orang ngundang itu sampai 3 kali biasanya. Kalau pas bentrok tapi itu. Kalau ini ceritanya kan suami. Iya. Ya ini ngetes kesungguhan. Ngetes kesungguhan. Allahu Akbar. Ya kadang wanita kan gitu toh. Ibu ngalami gitu enggak? Ibu gitu enggak dulu? Oh langsung. Langsung mau ya wis. Kalau saya termasuk yang ditolak dulu. Repot.
Saya termasuk yang bahkan belum mengucapkan pun sudah ditolak duluan saya. Ya ini cerita nggih. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ya tetap aja akan ngelipet ya. Karena ada tresnation because culination itu. Waiting tresno jalaran kulino. Ya, cinta itu kan diperoleh dengan perhatian, dirawat dengan penghasilan itu. Allahu Akbar. Sampai mana tadi, Bu? Berkata kepada dirinya, jika Rasulullah Muhammad SAW datang lagi, nikahkanlah aku dengan beliau. Berarti serius ini. Rasulullah kan tidak ada bohong-bohongnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang lagi, maka walinya menikahkan dia dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ikut menemani Abu Salamah radhiyallahu an ketika dia menghadapi kematian di ranjangnya. Rasulullah Muhammad SAW berada di sampingnya karena saudara ya, kemarin sepupu ya, masih sepupu. Abu Salamah dengan Rasulullah Muhammad itu masih sepupu, masih kerabat. Rasulullah Muhammad SAW berada di sampingnya seraya mendoakan kebaikan untuknya. Mata Abu Salamah radhiyallahu an tampak berat untuk dipejamkan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjamkannya seraya bersabda, sungguhnya nyawa itu keluar ketika dicabut, maka mata memandang mengikutinya. Jadi orang kalau mati biasanya diikuti dengan pandangan mata, sehingga umumnya orang meninggal itu dalam keadaan melek umumnya, ya melek. Jadi kalau ada orang mati melek bukan berarti terus sul khotimah, bukan, yaitu memang umumnya orang mati itu melek. Jadi meninggal itu rata-rata diikuti dengan pandangan. Kalau saat sakaratul maut jangan dipejamkan matanya, biarkan, karena itu sangat berat bagi orang yang akan meninggal. Tapi kalau sudah dinyatakan meninggal baru ditutup. Tapi kalau masih itu biarkan sampai betul-betul lepas. Saya pribadi yang mengetahui beberapa orang yang akan meninggal itu memang rata-rata melihat ke arah atas. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri biasanya. Beberapa orang yang saya lihat, yang nggak semuanya begitu sih. Beberapa yang saya lihat orang yang meninggal itu kayak melihat ke satu titik, ke satu arah gitu. Kadang arah atas, kadang ada arah kiri, ada arah kanan. Tapi yang pasti memang seperti halnya pohon yang akan mati semuanya layu, orang akan mati semuanya layu. Jadi saya sampaikan kemarinnya di sini ketika menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itu, sahabat Abbas mengatakan, ketika Sayyidina Ali dan sahabat Abbas ke masjid, tanya oleh para sahabat, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW? Kata Sayyidina Ali, baik. Kata sahabat Abbas, kamu kok ngomong baik katanya? Emang kenapa? Saya sangat mengenali kalau orang Quraisy akan wafat. Dan tanda-tanda itu ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu memang betul, besoknya beliau wafat. Nah, apa itu diantaranya itu? Di antaranya saja nih ya, ini dikutip oleh Ibnu Qudamah di antaranya rahimahullah, sebagaimana pohon yang layu tadi ya, yang akan mati maka manusia juga layu. Jadi biasanya kupingnya mulai kayak ya mengincup gitu, kupingnya kayak mengincup gitu, kayak layu aja mengincup itu kupingnya. Nah, terus kemudian hidungnya kayak layu karena hidung terus kayak miring. Kalau yang pesek saya nggak tahu gimana cara miringnya. Kalau yang, nah terus kemudian ya biasanya kalau diberi makanan dan minuman tertentu itu sudah mulai menolak biasanya, sudah mulai menolak. Bahkan beberapa suster itu kalau udah infus airnya nggak masuk itu sudah persiapan semuanya. Ya kan diinfus kok nggak masuk. Bahkan kadang jarumnya pun juga nggak masuk. Nah itu biasanya ya yang saya tahu dari para suster-suster itu ngomong. Biasanya udah persiapan biasanya. Nah, makanya kalau jenengan makan kok muntah terus muntah kafe gitu jangan-jangan wis. Ya wis, tapi intinya satu lah, bahwa semua ada tanda-tandanya ya. Semua ada tanda-tandanya. Nah, ini kita bantu doa dulu untuk Bapak Sumiyoto, suaminya Bu Sri. Kita doakan semoga syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman
Semoga lekas pulih kembali, sihah wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menemani Abu Salamah tadi ya. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjamkannya seraya bersabda, sesungguhnya nyawa itu ketika dicabut maka mata memandang mengikutinya. Orang-orang yang hadir tempat itu dari kalangan keluarganya menjadi gaduh. Karena yang kata Abu Salamah meninggal ramai. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan kebinasaan atas diri kalian sendiri, akan tapi doakanlah kebaikan, karena para malaikat itu mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan. Kalau ada orang meninggal, itu tempat mustajabah. Omong saomong itu diaminkan oleh malaikat. Makanya ngomong yang baik-baik. Tadi malam saya kan ceramah takziah. Saya disuguhi buah. Ada buah tertentu saya nggak berani makan karena saat itu saya jawab gini, kenapa Ustadz sedang kurang sehat katanya? Insya Allah sehat, saya bilang gitu. Saya nggak berani ngomong nggak sehat. Insya Allah sehat. Kenapa Ustadz sedang sakit? Insya Allah sehat, saya bilang gitu. Cuman saya memang sengaja menghindari beberapa buah yang tertentu yang tubuh saya sedang tidak bisa berkomunikasi dengan baik lah itu. Nah, terus saya mau ngomong sakit tidak berani. Kenapa? Karena itu tempat takziah. Takutnya diaminkan malaikat. Makanya saya ngomongnya enggak, insya Allah sehat, insya Allah. Kenapa Ustaz? Insya Allah sehat, tidak apa-apa. Enggak, sedang menghindari aja beberapa, saya bilang. Tapi insya Allah sehat, saya alhamdulillah. Ya saya ngomong gitu. Biasanya kalau lihat di tempat-tempat biasa kan saya ngomong, ya lagi kurang sehat ini. Karena tempat aja nggak berani ngomong. Iya, karena itu tempat yang mustajabah. Makanya omong itu kalau tempat takziah itu dijaga betul, terutama keluarga. Tuh, iya. Iya, selama ada kedukaan di situ. Iya, selama ada kedukaan di situ, selama masih ada kedukaan di situ, itu tempat takziah namanya. Kan takziah itu sebenarnya kalau yang disunahkan kan 3. Yang lebih dari 3 itu ulama beda pendapat. Jadi prinsipnya ya selama masih ada kedukaan di situ, kalau yang meninggal, kata dimana yang meninggal kan suami, itu masa berkabung kan 4 bulan 10 hari sebenarnya. Ya selama itu harus iya, jangan mengucapkan apapun kecuali yang Allah ridho. Iya. Kalau selain suaminya meninggal kan jatahnya 3 hari berdukanya itu. Ya, tapi kalau untuk suami kan bisa 4 bulan 10 hari. Nah, tadi mana yang meninggal itu 4 bulan 10 hari itu karena yang meninggal suami. Itu seperti itu. Di tempat itu ya Ustaz. Di tempat di mana? Iya. Kalau ketemu gitu bukan ya. Di tempat yang ada musibah itu. Ya. Ya. Nabi bersabdanya begitu sih, gitu. Ya, jadi jangan ngomong yang jelek-jelek lah pokoknya. Di tempat takziah, terutama tempat takziah, terutama ketika jenazah masih ada, terutama ketika jenazah masih ada, itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dengan ganti yang baik untuk orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam. Longgarkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. Jadi Nabi mendoakan tidak hanya ampunan, tapi juga dilapangkannya kuburnya. Ada tadi doa yang menarik. Dan gantikanlah kedudukannya di tengah-tengah keluarganya. Maksudnya apa? Kan kalau kepala keluarga meninggal, rizki nggak berkurang ya, karena rizki dari Allah ya. Jadi meninggalnya seorang suami itu tidak mengurangi rizkinya istri, tidak mengurangi rizkinya anak, karena semuanya sudah membawa jatahnya masing-masing. Cuman fungsi pencari nafkah kan menjadi hilang kemudian ketika yang mencari nafkah adalah suami, tapi ya kalau nyari nafkah istri sih nggak ada masalah. Otomatis mungkin kewibawaan keluarga berbeda ketika ada suami dengan tidak ada suami.
Jadi ketika ada suami mungkin orang masih segan kepadanya, begitu suami nggak ada, beda lagi orang memandangnya kan itu. Nah, Nabi mendoakan agar segera digantikan posisi Abu Salamah di dalam rumah itu. Maksudnya agar rumah itu seperti tidak kehilangan kepala keluarganya gitu. Dan betul tidak lama diganti oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu seperti itu. Ya kalau konteks kekitaan nggak harus dalam pengertian seperti Ummu Salamah, bisa saja anaknya menjadi seperti bapaknya kan bisa saja kan, itu seperti itu, sehingga wibawa ibunya tetap terjaga misalnya, kan seperti itu. Mohon maaf lah, fakta di lapangan ya. Jadi saya ulang, kalau rezeki nggak akan berkurang karena masing-masing sudah membawa jatah rezekinya masing-masing. Cuman yang saya katakan tadi bahwa terkait dengan kehormatan keluarga, kehormatan anak, kadang kehormatan seorang istri itu ketika suami meninggal itu memang sedikit banyak pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Makanya Nabi mendoakan keterjagaan untuk semua itu gitu. Keterjagaan untuk semua itu. Ya, harapannya semoga walaupun kemudian kepala keluarganya tidak ada tapi tetap terjaga kehormatannya. Nah, baik istrinya maupun anak-anaknya. Ya, beda memang kalau anak-anaknya udah jadi semua ya. Kalau ini biasanya konteksnya kalau anaknya belum jadi. Yang saya tahu Ummu Salamah ini pas meninggal anaknya masih kecil-kecil. Nah, dan banyak anaknya, masih kecil-kecil dan banyak. Nah, saya kurang tahu sih. Saya kurang tahu kalau ini, saya kurang tahu. Ya. Saya kurang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ingatlah ya, semua yang dinikahi oleh Nabi semuanya bahagia. Dan ingat tadi Nabi tidak pernah menyakitinya dan Nabi tidak pernah membuat beliau bersedih. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada sedikit kadang masalah dalam rumah tangga Nabi itu harus ada masalah di rumah tangga Nabi itu. Pertama supaya Nabi tidak dituhankan satu. Bahwa Nabi harus pernah ada punya masalah supaya tidak dituhankan tadi satu. Kemudian yang kedua, semua masalah Nabi itu tidak ada yang berlarut-larut. Semuanya cepat selesai karena hakimnya Allah dan hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua, seluruh istri Nabi itu bahagia bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lah orang bahagia kenapa orang di luar kok protes? Nah, jadi di masa itu semuanya terbahagia. Dari mana kita tahu bahwa para istri Nabi semuanya bahagia dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ketika Allah menawarkan kepada para istri Nabi harta atau Rasulullah Muhammad SAW. Silakan dipilih apakah kemewahan harta atau cerai dari Rasulullah Muhammad SAW. Semua sepakat untuk memilih Rasulullah Muhammad SAW dan tidak tertarik dengan harta. Karena saat itu kan sempat ada dalam tanda kutip permohonan kepada Nabi agar diberi fasilitas sebagaimana istrinya para kaisar Romawi dan Persia itu yang notabene mewah secara duniawi. Nabi bukan tidak mampu, Nabi mampu karena kalau Nabi mau Gunung Uhud bisa jadi emas untuk beliau. Bukit Sofa itu bisa jadi emas untuk beliau kalau beliau mau. Tapi beliau sedihnya itu khawatir beliau kalau hati istri beliau itu dikuasai oleh harta, oleh dunia. Nah, Allah melihat kekasihnya sedih, Allah bilang kepada nabinya, udah gini aja Muhammad, sampaikan kepada mereka, pilih saja. Mau harta dikasih, kata Allah dikasih. Allah yang langsung jamin, dikasih. Tapi cerai dari Nabi Muhammad SAW. Silakan pilih. Mau Nabi Muhammad SAW atau harta. Semua sepakat pilih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Dan saat Nabi kita Muhammad SAW itu andaikan boleh memilih gitu ya, beliau memilih satu sebenarnya. Jadi andai boleh, tapi beliau nggak bisa memilih. Allah yang menentukan beliau harus melakukan apa yang terjadi pada beliau itu, dan itu merupakan cobaan yang ujian yang sangat berat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi berhasil. Ya memang kan satu orang suami bisa mendidik 11 atau 9 istri dan semuanya menjadi orang baik itu kan ya pantas jadi teladan lah gitu. Nah, kalau cuma satu kan belum jadi teladan. Kalau tapi itu berat itu memang itu berat, bukan karena kalau bahasanya Hakim itu
lebih mudah pegang 2 perusahaan daripada pegang 2 hati katanya. Lebih mudah pegang 2 perusahaan daripada memegang dua hati. Susah itu. Ya itulah Muhammad Rasulullah SAW. Beda sama Muhammad Subhan itu. Oh, lanjut. Pernikahan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita bahas yang akan datang. Silakan yang mau tanya. Iya, monggo Bu. Nabi itu kan memang kaya ya, cuma memang dia hidupnya Sederhana. Nah, yang kita tahu kan yang tersir dia hanya waktu melamar Siti Khadijah, dia melamar dengan kontak kan, dengan istilahnya. Nah ini 9 selebihnya yang sisa-sisa istri itu apakah sama mahalnya waktu dia melamar sama Khadijah yang dia waktu itu kan seorang ada kan yang bilang kalau dia suka dibilangi suka disalah sangkakan bahwa Nabi itu melamar janda kaya, ternyata tuh dia lamar dengan jadi payah dia kan melamar Khadijah. Nah, apakah ke-8 sisa-sisa yang janda-janda yang lain itu dia lamar sama dengan kedudukan waktu dia lamar? Jawabannya saya tidak tahu. Ya, kenapa saya tidak tahu? Karena saya belum pernah baca detailnya, Bu ya. Tapi yang pasti gini, ini yang pasti. Ada prinsip dalam Islam itu yang kita ambil dari pelajaran Nabi dari menikahi istrinya, yaitu mahar itu terkembali pada pihak perempuan. Jadi mahar itu terkembali pada pihak perempuan. Prinsipnya dalam Islam ya, dari pihak laki-laki berusaha memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan, tentu semampunya ya dalam hal ini. Dari pihak wanita jangan dengan sengaja menuntut yang menyulitkan. Itu prinsip itu. Karena kalau dari pihak wanita dengan sengaja menuntut yang menyulitkan, maka itu khawatirnya hilang keberkahan pernikahan. Itu satu dulu. Ya, tapi dari pihak laki-laki harus ada kesungguhan memberikan yang paling enggak yang baik. Kalau nggak bisa yang terbaik, paling enggak yang baik. Tentu saya ulang mengukur kemampuan diri ya. Nah, kenapa Ibu harus begitu? Karena mahar itu nafkah pertama. Dari mahar itu kita bisa ngukur nanti ke depannya suami ini dalam menafkahi istrinya bagaimana. Saya ambil contoh kasus. Ini contoh kasus. Saya pernah datang di sebuah pernikahan seorang janda. Yang saat itu ditanya oleh mertuanya berapa maharnya? 100.000. Padahal yang akan menikah ini seorang Pak Haji yang dikenal kaya di kampungnya. Itu kira-kira tahun 2000-an ya, tahun 2004-2005 lah kejadian kira-kira itu. Ya pokoknya tahun 2000-an lah kira-kira kejadian itu. Itu saya dalam hati gini, wah gak cocok saya ini. Mertuanya juga agak berat itu. Orang kaya kok ngasih nafkah 100.000, itu gak cocok babar blas. Gak sesuai sama sekali itu. Kenapa kok gak sesuai? Jauh api dari panggang. Itu baina sama wasumur itu kan, langit sumur itu, bukan langit bumi, langit sumur itu. Sehingga kemudian betul begitu dia menikah sesuai dengan isyarat maharnya yang enggak sesuai itu, pelit dia sebagai suami itu, naudzubillah min syarri dzalik. Pelit itu, naudzubillah min syarri. Makanya maaf ya, kalau putri jenengan, putri kita ya, naudzubillah dilamar oleh seorang laki-laki yang kita tahu dia mampu. Terus ketika kemudian kita ditanya maharnya, kita udah berusaha tidak mempersulit kira-kira mampunya berapa, kok dengan sengaja dia memberikan yang tidak sesuai dengan kelas ekonomi dia gitu maksudnya gitu ya. Kayak meremeh, ada sikap kayak meremehkan gitu istilahnya gitu ya. Maka jangan teruskan itu. Karena kedepannya kira-kira gitulah gambarannya, kira-kira gitu gambarannya. Tapi kita dari pihak wanita juga jangan menekan laki-laki sampai mempersulit, karena itu bisa menghilangkan keberkahan itu. Nah, terus kalau seandainya dari masing-masing pihak tidak menentukan mahar, terus yang berlaku apa? Ini sebutlah misalnya Ummu Salamah tidak minta mahar gitu ya. Terus mahar apa yang berlaku dalam Islam? Ini yang kita ambil dari pelajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikembalikan kepada mahar misil. Mahar misil itu gini, di keluarga itu biasanya berapa? Ya, contoh gini, saya pernah jadi jubir. Jadi jubirnya jamaah saya untuk melamar tunangannya.
Jadi jamaah saya itu punya putra, mau melamar putrinya, mau melamar tunangannya. Saya jadi jubirnya, jadi saya jadi mewakili jamaah saya. Ya. Begitu kemudian saya tanya, saya itu kan nanya berapa mintanya mahar. Nah, gitu memang dalam Islam itu. Iya, dari pihak laki-laki nanya minta mahar berapa. Rupanya pihak keluarga pekewo udah enak, bingung. Berapa bingung. Akhirnya ini saya pakai kaidah tadi. Baik, kalau bingung saya bilang ini. Kemarin kakaknya berapa? Oh, kalau kakaknya kemarin 26 gram emas. Bagaimana Mas sanggup? Sanggup Pak 26. Ya sudah, deal 26. Nah, jadi itu kalau itu titik tengahnya. Iya. Apa? Sebentar. Siapa dulu? Gimana dulu ya? Nih. Ngomong. Kenapa? Oh, enggak Pak, enggak. Kan ini kan ceritanya bingung, maka kemudian kembalikan kepada kemarin kakaknya berapa? 26 gram emas. Ya sudah, 26 gram emas. Kasih lebih boleh, dibawa dikit masih boleh, jangan dibawa banget. Itu udah enggak pantas gitu. Enggak. Kalau mahar itu harus dari calon suami atau dari keluarga? Kan itu haknya istri ya. Haknya istri. Jadi kembalikan kepada pihak istri. Jadi anak itu selalu musyawarah sama walinya, minta mahar apa. Enggak, maksudnya itu kewajiban itu. Saya Yeah. kan dengan laki itu. Nggih. Kewajiban dia atau keluarga gitu. Dan itu kewajiban si laki-laki kan itu nafkah pertama. Oh. Nafkah pertama dari pihak laki-laki kepada istrinya. Ya cuman ya gitu tadi boleh dibantu. Jadi ya. Jadi boleh ngajukan proposal ke orang tua, maharnya minta gede misalnya gitu. Ya. Mahar itu berupa emas untuk hak perempuan, kan ada lagi uang naik dalam arti Itu sudah beda. Itu di luar ketentuan syariat sudah itu. Itu babnya bab hadiah itu sudah. Jadi ya itu tradisi sudah itu nanti. Kalau tradisi kan beda-beda toh. Kalau di Padang kan perempuan yang membeli kan. Kalau di Padang, jadi perempuan yang membeli, laki-laki yang dibeli. Kalau di Betawi, laki-laki yang mesti bayar mahal, ya Bu ya. Kalau di Betawi ya, itu ya, apa? Oh sama. maharnya besar. Ya macam-macam itu tradisi sudah. Jadi kalau mahar itu diatur dalam syariat. Tapi kalau hadiah tadi itu ya itu terserah, itu masing-masing tradisi lah. Tinggal mau apa tidak gitu aja. Tapi tradisi di Sulawesi itu kan kalau perempuannya agak tinggi ya katanya pernikahannya itu mahal gitu. Ya kan kembali lagi pada tradisi itu. Jadi ya memang kayak di enggak usah jauh-jauh di Mekah itu lebih jauh lagi Mekah ya. Iya itu mahar itu paling enggak senilai dengan pestanya. Mahar itu. Jadi mahar itu senilai dengan pestanya. Iya itu mahar itu. Ya mahar. Ya sebenarnya itu plus minus. Cuman gini loh, ini saya ulang ya. Saya terlepas dari tradisi ya. Dalam ajaran Islam, kalau mahar itu sengaja diminta untuk mempersulit pihak laki-laki, yang dikhawatirkan hilang keberkahan pernikahan itu. Selamanya. Kalau nggak tobat, kalau di tengah perjalanan, oke, dulu kita ada kesalahan, kita tobati, kita tata kembali, atau akad nikah baru, tajdid, misalnya, bisa tajdid bisa. Kan di antara kiat untuk memperbaiki rumah tangga dalam fikih mazhab Syafi'i itu kan dengan cara tajdidun nikah, memperbarui akad. Memperbarui akad dengan keyakinan penuh bahwa akad itu tetap sah, ini hanya memperbarui akad saja. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Ya, dengan mahar baru, akad baru boleh. Jadi boleh minta mahar baru, akad baru boleh. Tajdid ya. Boleh ya. Boleh itu namanya tajdidun nikah namanya. Jadi memperbarui akad namanya. Jadi itu mahar baru, akad baru, wali baru. Kalau bapak ibu udah meninggal misalnya gitu ya. Bapak udah meninggal, nanti walinya wali baru, bisa wali adiknya, bisa siapa gitu. Anak laki-laki dalam mazhab Hambali boleh, dalam mazhab Hambali. Itu seperti itu. Atau wali hakim. Boleh, tidak apa-apa. Kan itu tidak untuk memperbaiki pernikahan yang rusak, bukan. Itu hanya memperbarui akad saja. Itu namanya tajdid. Iya, kena mahar baru tetap. Iya, mahar baru. Ya. Kenapa? Ya enggak, kan itu tajdid memperbarui, asal mau sama mau aja.
Ya, asal Pak Oktavian mau aja. Harus tahu Ustaz. Asal Pak Firdaus mau. Asal Pak Oktavian mau. Asal Ayah Kim mau ya tidak apa-apa. Atau asal Pak Dahniar mau ya tidak apa-apa. Sama juga kalau lagi suami mau utang kan? Iya. Suami doang kan? Oh, itu. Masih, udah terkuat kasih begini. Ya. Bener. Ya boleh ya. Jadi mahar itu adalah nafkah pertama seorang suami kepada istrinya. Di situ bisa kita ukur itu nanti. Jadi kalau ibu nanya apakah Nabi sama, sepertinya sih tidak sama ya. Cuman berapa jumlahnya saya tidak tahu. Tapi pastinya Nabi tidak mungkin zalim. Nabi tidak mungkin zalim ya. Tidak hanya adil, Nabi itu bahkan baik. Kalau adil kan pas. Kalau adil itu pas. Kalau baik itu lebih lagi. Tidak hanya adil tapi beliau baik. Bahkan sangat baik kan kita tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti mahar itu nggak boleh dalam bentuk. Dulu saya sih seperangkat alat sholat. Ya. Ya, ya. Kayaknya salah ya kan? Enggak salah, cuman nasib aja gitu. Karena nggak tahu ya kan? Karena Ya. zaman sekarang ini kan baru-baru ini saya lihat jangan berupa emas, berupa emas. Sebenarnya bukan tidak boleh seperangkat alat sholat jadi mahar itu boleh, tidak salah secara fikih ya, tidak salah. Cuman kalau istilah yang tepat dalam Al-Quran itu mahar itu sebagai nihlah. Apa nihlah itu? Kurang lebih maknanya adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh wanita itu. Nah, dulu yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang mampu tentunya ya, itu emas. Karena emas itu dia bisa dengan leluasa dipakai untuk perhiasan bisa, disimpan juga bisa, dijual juga bisa. Jadi wanita punya keleluasaan. Sehingga di fikih itu, kalau di fikih ya, mahar yang paling baik itu emas sebenarnya. Emas. Itu seperti itu. Bahwa kemudian ada yang mau ngasih mahar saham, silahkan. Ada yang, saya pernah kemarin pas akad nikah di siapa gitu, dengan mahar ini termasuk saham apa gitu, gitu ya. Itu ya itu. Nah, jadi ya semacam-macam. Ya, wallahu alam. So. Ustaz, Nggih. Nggih. yang tadi wanita beribadah itu bukan di senggang tapi benar-benar khusus ya, kita fokus ke situ gitu kan. Nah, saya pernah baca itu begini Ustaz. Misalnya kita tuh lagi males gitu baca Quran atau sholat malam atau apapun gitu. Sebenarnya kita harusnya bertanya-tanya gitu. Apakah memang Allah itu sedang tidak ini dengan kita, dosa apa sih yang menghalangi kita untuk beribadah? Itu benar gitu. Sampun. Sebagai muhasabah sah-sah saja sih. Aduh, dosa apa nih saya lakukan kok tiba-tiba hari ini saya malas baca Al-Quran. Dosa apa nih saya hari ini kok tiba-tiba saya malas sholat misalnya gitu ya. Boleh sebagai muhasabah boleh. Tapi jangan terlalu overthinking sampai kemudian jangan-jangan Allah lagi marah nih sama saya. Tidak usah gitu, karena Allah itu dekat. Yang menjauh itu kita. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Karena Allah yang berfirman kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku nanya tentang aku, jawab Muhammad, aku itu dekat. Bahkan Allah itu kepada kita dekat, melebihi dekatnya urat nadi kita yang menghubungkan ke jantung. Allah itu dekat sekali dengan hambanya. Jadi Allah tidak pernah menjauh dari hambanya. Hamba itu yang menjauh darinya. Jadi jangan kita overthinking juga mengatakan jangan Allah menjauh dari saya, jangan Allah marah, enggak. Jangan-jangan kita yang sedang menjauh dari Allah, bukan Allah yang menjauh dari kita. Kalau gitu ya segera mendekat kepada Allah kembali. Nah, sebenarnya gini Bu, secara umum kalau kita bicara terkait dengan kita ya sebagai manusia, kita ini kan ada futurnya ya, ada mualesnya itu. Nah, sebenarnya kalau malesnya itu masih di dalam sunnah kata Nabi masih selamat. Tapi kalau malesnya jatuh pada perbuatan maksiat itu yang bisa celaka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau